Soal IPAS kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4, Iklim dan Perubahannya. Peserta didik menjelaskan konsep perubahan iklim. Apa yang disebut dengan perubahan iklim? A. Perubahan temperatur setiap hari. B. Perubahan cuaca dalam jangka panjang. C. Perubahan musim setiap tahun. D. Hujan yang turun setiap bulan. Jawabannya yang B. Peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri musim gugur di daerah subtropis. Musim yang ditandai dengan turunnya suhu, tumbuhan meranggas, dan dedaunan berubah warna disebut. A. Musim panas. B. Musim dingin. C. Musim semi. D. Musim gugur. Jawabannya yang D. Peserta didik membedakan antara cuaca dan iklim berdasarkan durasi pengamatan. Kondisi cuaca di suatu daerah selama beberapa hari atau minggu dikenal sebagai A. Iklim. B. Musim. C. Cuaca. D. Angin. Jawabannya yang C. Peserta didik mengidentifikasi negara beriklim tropis. Salah satu negara yang beriklim tropis adalah A. Kanada. B. Inggris. C. Indonesia. D. Norwegia. Jawabannya yang C. Peserta didik menjelaskan penyebab utama perubahan iklim global. Apa penyebab utama perubahan iklim global? A. Pembukaan lahan. B. Pembakaran bahan bakar fosil. C. Menanam pohon. D. Memancing di laut. Jawabannya yang B. Peserta didik menentukan lapisan atmosfer yang melindungi dari sinar ultraviolet. Lapisan atmosfer yang berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet adalah A. Troposfer. B. Stratosfer. C. Mesosfer. D. Termosfer. Jawabannya yang B. Peserta didik mengidentifikasi perubahan yang terjadi di musim semi di daerah subtropis. Apa yang terjadi pada musim semi di negara subtropis? A. Salju mulai turun.
B. Tumbuhan mulai bertumbuh kembali. C. Tanaman layu dan gugur. D. Hewan berhibernasi. Jawabannya yang B. Peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri iklim tropis. Manakah yang merupakan ciri-ciri iklim tropis? A. Suhu dingin sepanjang tahun. B. Suhu stabil dan sering hujan. C. Hujan salju setiap tahun. D. Suhu rendah dan kering. Jawabannya yang B. Peserta didik menjelaskan dampak negatif dari pemanasan global terhadap lingkungan. Salah satu dampak negatif dari pemanasan global adalah A. Meningkatnya populasi hewan. B. Suhu global menurun. C. Es di kutub mencair. D. Tumbuhan lebih subur. Jawabannya yang C. Peserta didik mengidentifikasi gas rumah kaca yang berpengaruh besar terhadap pemanasan global. Gas berikut ini adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, kecuali A. Karbon dioksida, B. Metana, C. Oksigen, D. Nitrogen. Jawabannya yang C. Peserta didik menjelaskan dampak dari pemanasan global pada lingkungan sekitar. Pemanasan global dapat berdampak pada A. Penurunan suhu bumi, B. Kenaikan permukaan laut, C. Bertambahnya daratan, D. Penurunan permukaan air laut. Jawabannya yang B. Peserta didik mengidentifikasi cara untuk mengurangi efek rumah kaca. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca? A. Menanam lebih banyak pohon. B. Membuang sampah sembarangan. C. Menggunakan lebih banyak kendaraan. D. Membakar sampah plastik. Jawabannya yang A. Peserta didik mengidentifikasi waktu terjadinya musim hujan di Indonesia. Di Indonesia, musim hujan biasanya terjadi antara bulan A. Maret hingga Agustus, B. September hingga November, C. Desember hingga Maret, D. Mei hingga Juni.
Jawabannya yang C. Peserta didik menjelaskan akibat dari penipisan lapisan ozon. Apakah yang akan terjadi jika lapisan ozon menipis? A. Udara akan lebih segar. B. Sinar ultraviolet meningkat. C. Tanaman menjadi lebih hijau. D. Suhu bumi akan menurun. Jawabannya yang B. Peserta didik menjelaskan dampak pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pada emisi gas rumah kaca. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat membantu mengurangi emisi. A. Oksigen. B. Karbon dioksida. C. Nitrogen. D. Hidrogen. Jawabannya yang B. Peserta didik mengidentifikasi dampak dari kenaikan suhu bumi secara terus-menerus. Apa yang terjadi jika suhu bumi meningkat secara terus-menerus? A. Tanah menjadi lebih subur. B. Banyak hewan punah. C. Lapisan ozon menjadi lebih tebal. D. Air laut menurun. Jawabannya yang B. Peserta didik menjelaskan proses evaporasi dalam siklus air. Proses perubahan air menjadi uap di atmosfer dikenal sebagai A. Kondensasi. B. Presipitasi. C. Evaporasi. D. Infiltrasi. Jawabannya yang C. Peserta didik mengidentifikasi gas rumah kaca yang paling berpengaruh terhadap pemanasan global. Gas rumah kaca yang paling besar pengaruhnya terhadap pemanasan global adalah A. Karbon dioksida. B. Nitrogen. C. Argon. D. Hidrogen. Jawabannya yang A. Peserta didik menjelaskan manfaat energi terbarukan dalam mengurangi polusi udara. Penggunaan energi terbarukan, seperti angin dan matahari, bertujuan untuk meningkatkan emisi gas rumah kaca. B. Mengurangi polusi udara. C. Mencemari lingkungan. D. Meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Jawabannya yang B. Peserta didik menjelaskan peran hutan dalam menyerap gas karbon dioksida.
Apa fungsi utama hutan dalam mengurangi pemanasan global? A. Memproduksi gas rumah kaca. B. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. C. Meningkatkan suhu udara. D. Menghasilkan karbon dioksida. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.